dasar gitu SD. SD. Nah, yang masih tersisa itu hanya tembok pintu gerbang depan aja, Pak. Yang lainnya udah hancur. Nah, ini gerbang SD-nya. Gerbang pintu SD. Karena yang ada lantai turun ada yang di sekolah. Hancur kena erupsi. Sebelah kanan bawah ini rumahnya Mbak Rura dulu, Pak. Oke, sebelah kiri ini dulu rumah Pak Haji. Pak Haji namanya. Beliau dikasih dinas kesehatan sebagai dokter. Jadi orang punya kan, Pak. Ini memang ada sedikit peninggalan. Misalkan Bapak ingin ngepat di sini tinggal diputerin gini ngepat. Nah. Ya gantikan kita Bapak dulunya. Nah, ini sisa-sisa bangunan erupsi Merapi. Nah, karena sepanjang jalan dari atas sampai bawah ini rumah penduduk, dan salah satunya tadi adalah gapura sekolahan SD yang masih tersisa. Jadi bangunan sekolahannya sudah hancur. Nah, ini sisa-sisa rumah beserta perabotannya yang masih tersisa. Nah, nih Garu. Nah, Garu lumpang. Itu lumpang dari batu. Ini lumpang dari kayu. Nah. Nah, ini kerangka sapi. Nah, sapi perah mayoritas di kampung ini. Sekarang kita berada di rumah Pak Haji. Rumah Pak Haji dulu seperti ini saat sebelum terkena erupsi. Jadi kesimpulannya kita berada di radius kurang lebih sekitar 7 kilo dari puncak Merapi. Mohon maaf. 7 kilo. Iya, 7 kilo dari puncak Merapi. Nah, jaraknya ini dulu Kampung Petung sampai sekarang. Ini Kampung Petung namanya. Jadi Kampung Petung ini kampung yang diterjang awan panas. Gitu. Jadi banyak rumah yang hancur. Saat sudah kondusif masih menyisakan beberapa rumah yang temboknya berdiri. Dan ini salah satu dari beberapa rumah yang masih tersisa. Dan karena warga sini mempunyai inisiatif, karena dulu di sini kan udah menjadi desa mati, Pak. Perekonomian warga semua hancur, akhirnya ada yang punya inisiatif, dibangunlah museum. Gitu, Pak. Karena untuk ditinggali lagi kawasan sini sudah tidak boleh. Nggak boleh sama pemerintah. Karena kawasan sini memasuki zona KRB, kawasan rawan bencana. Yang dimana mau nggak mau memang ini harus dikosongkan, nggak boleh untuk dihuni. Daripada ini nanti temboknya diratakan kan eman sayang ya, Pak. Akhirnya dialihfungsikan menjadi museum supaya untuk meminat wisatawan datang ke sini. Dengan adanya wisatawan datang ke sini, warga yang tadinya perekonomiannya hancur bisa berjualan, bisa menjual jasa, bisa menjual kerajinan tangan mereka, dan bisa menghasilkan. Bang, ini begitu, Pak. Kita masuk, monggo. Hati-hati, Pak. Kita masuk. Pendek. Serius. Ini gamelan. Seperti ini ya, Bu ya. Awas kebentus. Ini ada foto awan panas atau wedus gembel. Ini fotonya seperti ini. Awan Ini panas. fotonya. Nah, ini wedus gembel. Terus sebelah sini ini ada sampel beberapa material yang dikeluarkan saat erupsi Merapi dari tahun 2003, 2006, 2010 sampai 2011. Kesimpulannya yang terbesar itu letusan 2010 bisa sampai mengakibatkan hujan kerikil. Jadi banyak rumah yang hancur, Pak, saat erupsi tahun 2010, sangat besar. Kalau yang di atas ini kerangka atau tulang kelinci. Oh, kelinci. Oh ya, bisa. Kelinci ya. Sebelah sini, sebelah sini Bapak Ibu, ini ada foto saat erupsi terjadi, awan panas atau asapnya itu menyerupai sesosok
wujud Semar maupun Petro. Nah, kalau saya sendiri kata Simbah, kata bapak saya, kata orang tua yang di sini, ini menandakan erupsi Merapi ini itu kan tanda di mana perjalanan gaib dari Laut Kidul ke arah Merapi itu selesai. Jadi kalau misalkan orang lomba lari itu ibu, begitu udah finish, diledakkanlah petasannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena Kiai Petro ini itu sesosok tokoh pewayangan Jawa yang ceritanya ini istilahnya kiai yang mempunyai tanggung jawab menyelamatkan warga-warga atau masyarakat yang tinggal di Gunung Merapi. Jadi kesimpulannya Kiai Petro ini menampakkan wujudnya, ngasih tanda ke warga. Jadi kami sebagai warga, bila ada asap menyerupai sesosok Petro ini, pasti akan ada letusan atau erupsi. Tapi memang benar Pak, sebelum erupsi pasti ada ditandai sesosok kemunculan Petro. Petro. Awan Petro. Ya, dan setelah itu biasanya disusul ada sesosok Semar. Asap yang menyerupai sesosok Semar, menandakan akan selesainya erupsi, selesainya pagebluk, selesainya musibah, akan datang kedamaian. Biasanya udah selesai erupsinya Ibu. Gitu. Terus yang foto banner tadi Bapak Ibu mohon izin. Nah, mohon maaf, niki nggih. Dulu namanya Rulinda, Ruang Lindung Darurat Kali Adem. Nah, 2 orang masuk ke dalam, ada erupsi, keluar awan panas. Dikira cuma awan panas Pak, tapi ternyata ada lahar. Lahar itu mengalir dan menutupi, menimbun banner tadi Pak. Ini foto setelah dievakuasi jenazahnya. Jadi ini lahar semua dulu Pak. Ini bannernya ketutup lahar. Laharnya kesana di sini Pak. Nah dulu kan belum pernah dialiri lahar. Kalau erupsi Merapi itu hanya berhenti di sini Pak laharnya. Karena ini ada perbukitan memanjang dinamakan Geger Boyo. Udah pernah dengar Pak istilah Geger Boyo? Geger Boyo ini perbukitan di depan gunung yang sangat panjang. Jadi misalkan ada erupsi, laharnya ini berhenti menggenang gitu, menggenang di balik punggung buaya itu tadi Pak, Geger Boyo, atau di atas perbukitan. Karena perbukitannya ini terpotong karena longsor, akhirnya laharnya pecah Pak sampai ke Bangker gitu. Jadi memang ya Bangker ini kalau, ya, ini ceritanya ini. Kalau udah tahu Mas Bangkernya besok nganu bahaya, nggak usah aja dibangunkan gitu Pak. Oke. Gitu. Nah ini ada beberapa foto dinah peta KRB atau kawasan rawan bencana. KRB makin luas, uji nyali kian panjang. Maksudnya kawasan rawan bencana di peta itu semakin lama semakin luas Pak. Untuk di ring 5 km jelas tidak ada alasan apapun tidak ada rumah. Makanya di kawasan Bangker tadi kan Bapak belum menjumpai rumah ya Pak ya. Kecuali masjid, kalau masjid bangunan baru kemarin sore Pak bangunannya. Di radius 10 kilo dulu termasuk di sini, ini tidak boleh untuk ditinggali. Begitu Bapak Ibu. Jadi semua warga di sini semua direlokasi, dikasih rumah secara gratis sama pemerintah di bawah sana. Nanti kita lewat sana Bapak, kita melintasi relokasian. Nah ini ada jalan erupsi Merapi. Merapi penuh Memasuki janji. tanggal 5 November, tanggal 4 November, tapi malam hari, beda jam, mungkin jam 12 lebih 15 menit. Otomatis kan sudah memasuki beda tanggal ya Pak, beda hari ya. Nah, tanggal 5 November, harinya memasuki hari Jumat, itu ada kawasan sini diterjang awan panas. Jam ini langsung mati karena meleleh Pak. Iya, ini jamnya kenang-kenangan dari Puskesmas Pak. Karena yang punya rumah ini kan dokter. Gitu. Sebelum ada letusan besar, warga sudah dievakuasi dulu. Letusan Merapi ini kan berkali-kali, itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Jadi pertengahan bulan itu semua warga sudah difungsikan Pak. Jadi tidak ada korban jiwa. Untuk di desa ini saja. Tapi kalau di desa dekat-dekat Gunung Merapi, dekat-dekat Kali Gendol itu tetap ada korbannya Pak. Ini rumah Mbak Marijan, ini mobil Afifi tadi. Nah Bapak tadi, rumah Mbak Marijan di sebelah sini Pak.
Ini rumah Pak Asih. Iya, iya. Gitu. Dan ini baru kena letusan pertama. Karena letusan berkali-kali dan akhirnya semua hancur, Pak. Mobil ini terguling-guling ke bawah sampai 2 kilo di bawah. Bisa di bawah, Pak. Ini yang mana nih? Ini dekat-dekat rumah Muhammad di sana, Pak. Masjidnya utuh ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Masjid saya masih berdiri. Iya. Rumah banyak yang udah hancur, Pak. Allah malam ya, Pak ya. Memang keajaiban untuk masih Tugu. Waduh. Ini, Pak, rumah-rumah warga itu sampai habis, Pak. Puing-puingnya itu berserakan. Bisa dibayangkan misalkan dulu ini ada rumah, banyak rumah sampai tinggal kayu-kayunya berserakan, Pak. Ini saat evakuasi Tabung TV, saat warga dievakuasi, tabungnya televisi. Nah, ini ada beberapa foto-foto Bang Marijan lagi. Ada beberapa desa yang hancur rumahnya. Nah, ini Pak, ini shelter itu. Ini rumahnya dokter. Dikasihkan ke warga. Nah, ini sisa-sisa peninggalan rumah dokter di Kampung Petung. Saya jadi aman. Dikasih secara cuma-cuma satu kakak dikasih jatah satu rumah tipe 3 seperti ini. Nah, ini suaminya meninggal. Nah, ini ada beberapa jenazah. Bukan desa ini, tapi di luar desa ini, di dekat Kali Gendolo sana. Itu di Desa Ngancar, ada desa namanya Desa Ngancar. Itu desanya berjarak 15 kilo. Di sana diterjang awan panas dengan kecepatan 200 km per jam. Oh. Panasnya di sana dari 600 sampai 1000 derajat Celcius. Pasti banyak yang terbakar, gosong, hilang ya Ibu ya. Dan di sana ditemukan ada satu jenazah, itu tidak bisa dikenali karena sudah gosong. Makanya cuma ditulis saat pemakaman Ibu Bapak. Mr. X ditemukan dari Desa Ngancar. Mrs. X berarti putri ya. Perempuan ditemukan di Desa Galing Argomulyo. Terus kesimpulannya untuk kawasan sini ada sekitar 21 ditemukan jenazahnya dan dimakamkan secara bersamaan. Pemakaman di sini itu masih menerapkan adat istiadat wong Jowo, Ibu Bapak. Satu jenazah dikasih jatah satu lubang, tetap ada sekatnya Ibu. Kalau kemarin pandemi itu satu lubang besar, jenazah kan cuma dijejer-jejer Pak ya, terus dikubur. Takutnya kalau dijejer-jejer, begitu sudah ditimbun tanah di sini ditanya malaikat, ini wis ngerti luar Jawa opo. Udah dapat bocorannya kalau dijejer kan gitu. Makanya disekat bercanda Pak. Boleh juga. Ini ada beberapa sapi-sapi warga yang sudah mati menjadi bangkai itu akhirnya dibakar supaya tidak menimbulkan virus penyakit. Biar kering kan Bapak Ibu. Nah, sebelah sini ini ada percakapan terakhir sebelum Mbah Marijan ditemukan meninggal. Mbah Marijan berbincang-bincang dengan putranya, Pak Asih namanya. Sebelum Mbah Marijan ditemukan meninggal. Nah, ini ada mesin jahit kuno ini Bu. Peninggalannya rumahnya dokter. Iya. Sisa erupsi. Padahal rumahnya udah banyak yang hancur Pak. Masih saja yang masih berdiri. Ada genset. LPG peok. Nah ini ada beberapa perabotan rumah tangga yang masih bisa ditemukan. Kebanyakan yang meleleh. Terus yang di samping ini ada beberapa pengevakuasian hewan ternak warga maupun harta benda warga tersisa. Ini dispenser sampai bisa meleleh Pak. Nah, dispenser
sampai meleleh. Nah, Itu kondisinya saat erupsi Pak. Jadi jalannya tertutup gelap karena hujan abu. Gelap, jarak pandang kurang dari 3 meter. Ini mobil yang tadi bukan. Yang mobilnya beda lagi Bapak, ini Beda beda lagi. desa. Iya. Iya, beda desa. nah, itulah keberadaan museum Kampung Petung Pak. Nggih. Ini nggih, Desa Petung. Oh, Desa Petung. Nah, ini abunya. Ini sampel abu vulkanik. Nah, sampel abu vulkanik. Seperti Lembut. pasir tapi halus Pak. Nggih, lembut. Halus. Oh. Jadi sebelah sini Bapak Ibu, ini ada sampel abu vulkanik. Mas, abu vulkanik itu apa? Abu vulkanik ini yang dinamakan wedus gembel. Wedus gembel atau awan pekat seperti itu, di dalamnya, nah itu wedus gembel. Di dalam itu kan ada kumpulan abu vulkanik dalam jumlah yang banyak. Jadi kenapa kok awan panas, wedus gembel itu bisa merusak atau merobohkan atau membakar rumah warga? Saya ibaratkan Ibu Bapak, ini rumah warga. Jadi ada wedus gembel seperti itu. Wedus gembel kan dalamnya awan panas seperti ini Pak ya. Jadi dalam kecepatan yang sangat tinggi, dalam jumlah banyak, itu menerjang rumah. Keterjang, otomatis rumah pada roboh Bapak. Begitu rumah warga roboh, rumah ini kan terbuat beberapa dari kayu. Abunya ini nempel Bapak Ibu. Akhirnya kayunya terbakar. Dia seperti ini. Karena abu vulkanik ini sangat panas Ibu Bapak. Gitu. Jadi kenapa kok bisa rumah warga bisa hancur, roboh, terbakar? Karena seperti itu kronologisnya. Kena Yang panas bisa dimengerti abu. kena panasnya. Nah, itu setelah kondisi sudah kondusif, disusur Pak. Jadi desa-desa yang bisa naik ke atas itu hanya jeep maupun roda-roda yang pakai roda besi. Mobil tentara. Iya Pak. Kalau roda karet masih bisa meletus. 2021 ada erupsi lagi membuka jalur baru ke arah Magelang. Kalau biasanya kan erupsinya saat 2010 itu kan arah Tenggara ya Pak, arah Tenggara. Tapi saat 2021 buka jalur baru ke arah barat. Jadi kalau sekarang kita lihat mengalirnya lewat kiri. Kalau dulu kan ke arah kanan, gitu. 2023 kemarin sebelum puasa itu erupsi lagi Bapak. Dan kondisinya banyak wisatawan yang pada nge-jeep. Saya heran kalau warga maupun teman-teman memandu mungkin trauma ya Ibu Bapak. Tapi kalau kemarin wisatawan itu malah Bapak Ibu mari kita turun karena ada erupsi. Wah nanti dulu Mas, saya videoin dulu. Ini momen langka. Malah mereka nggak takut Bapak demi konten. Mereka malah sibuk ngevideoin. Kalau kami kan mungkin terus terang udah trauma jadi takut. Jadi ada beberapa rumah-rumah di kawasan Magelang. Malah sama sekali nggak bisa. Ya sampai seperti itu Bapak. Ini 2009. Yang banjir lahar dingin. Apa bom? Sekiranya belum capek, Hasil kayu. saya mau foto bersama di sini monggo. Kalau tidak juga monggo, nggak apa-apa. Karena kita masih ke Batu Alien, masih jalan turun jeep lagi. Dan nanti terakhir dari Batu Alien langsung kita masukin jeepnya